dari kelompok 6 kelas TP25A, kami akan menjelaskan metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, katabolisme. Perkenalkan, nama aku Alifa Adawiyah dengan NIM 2503050. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari Lumban Gaul dengan NIM 250305090. Perkenalkan, nama aku Esa Natasha Maulana Taung dengan NIM 250305052. Perkenalkan, nama saya Nadia Ginting dengan NIM 250305004. Perkenalkan, nama saya Rilis Jasinura dengan NIM 250305006. Halo semuanya, setiap hari kita bergerak, berpikir, bernapas, bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun, tubuh tetap membutuhkan energi untuk tetap hidup. Lalu, dari mana sih sebenarnya energi itu berasal? Jawabannya ada pada dua zat penting yang selalu kita konsumsi, yaitu karbohidrat dan protein. Karbohidrat memberi tenaga dengan cepat untuk aktivitas kita, sementara protein bukan hanya membangun tubuh, tetapi juga dapat diubah menjadi energi saat kita membutuhkannya. Hari ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pemecahan kedua zat ini, karbohidrat dan protein, sehingga menghasilkan energi sekaligus menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Mari kita mulai pembahasan katabolisme protein dan karbohidrat berikut. Karbohidrat merupakan polimer gula yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana senyawa ini memiliki banyak gugus hidroksil dan dapat berbentuk polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Secara umum, karbohidrat mengikuti rumus CaH2ON atau CaH2NON yang menunjukkan bahwa karbohidrat pada dasarnya adalah hidrat dari karbon. Dalam tubuh makhluk hidup, karbohidrat memegang peran sangat penting, di mana fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi jangka pendek, terutama melalui glukosa. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan energi panjang menengah. Pada tumbuhan sendiri, energi ini disimpan dalam bentuk pati, sedangkan pada hewan dan manusia disimpan sebagai glikogen. Karbohidrat juga menjadi komponen struktural, misalnya pada dinding sel tumbuhan ataupun struktur sel tertentu pada organisme lain. Karbohidrat juga dikelompokkan berdasarkan jumlah unit gulanya. Yang pertama adalah monosakarida, di mana yaitu unit gula tunggal seperti glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada disakarida yang tersusun dari 2 unit gula, contohnya sukrosa dan laktosa. Lalu ada oligosakarida yang memiliki 3 hingga 10 unit gula, dan yang terakhir ada polisakarida yang terbentuk dari 10 unit gula dan menghasilkan struktur kompleks seperti pati, glikogen, dan selulosa. Rangkaian karbohidrat ini terbentuk melalui ikatan glikosida, yaitu ikatan yang menyatukan satu unit gula dengan unit gula lainnya. Semua proses ini berhubungan erat dengan metabolisme karbohidrat, yaitu bagaimana tubuh mencerna, menyimpan, dan memanfaatkan karbohidrat sebagai energi. Karbohidrat bukan hanya sumber tenaga, tetapi juga bagian penting dari struktur biologis dan fungsi sel. Memahami karbohidrat berarti memahami salah satu fondasi utama kehidupan. Metabolisme adalah seluruh proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini mencakup reaksi-reaksi yang mengubah zat makanan menjadi energi, membentuk komponen menyusun sel, serta menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Semua reaksi metabolik terjadi melalui jalur teratur yang dikendalikan oleh enzim. Secara umum, metabolisme ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, yang pertama itu adalah katabolisme, yang atau biasa disebut penguraian. Katabolisme ini adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini melepaskan energi yang dibutuhkan sel untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh proses dari katabolik ini yaitu adalah glikolisis. Glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi pirufat. Nah, siklus Krebs dan rantai transport elektron itu menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Lalu dioksida lemak, pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA. Energi dari proses ini disimpan dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Lalu yang kedua itu adalah anabolisme atau penyusunan. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana. Proses ini memerlukan energi. Contoh proses anabolik ini ada sintesis protein dari asam amino, pembentukan glikogen dari glukosa, lalu pembentukan asam lemak dan hormon. Lalu anabolisme ini penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan sel, dan perbaikan jaringan.
Karbohidrat dibagi menjadi karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana, yang terdiri dari satu gugus cincin dan menjadi dasar pembentukan karbohidrat kompleks. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Disakarida terbentuk dari dua molekul monosakarida yang memiliki rasa manis, mudah larut dalam air, dan umum dikonsumsi sehari-hari. Contohnya adalah laktosa dan maltosa. Oligosakarida adalah karbohidrat yang bila dihidrolisis menghasilkan 2 hingga 10 unit monosakarida. Salah satu contohnya adalah maltosa. Sementara itu, polisakarida terdiri dari banyak gugus gula atau lebih dari 10. Umumnya tidak berasa dan sukar larut dalam air. Contohnya adalah amilum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian glukosa menjadi energi agar dapat digunakan oleh sel. Katabolisme karbohidrat ini terdiri dari 3 tahap penting. Yang pertama ialah glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga ialah transfer elektron. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu proses glikolisis. Glikolisis adalah tahap pertama dari katabolisme karbohidrat, dan pada tahap ini karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, kemudian glukosa diubah lagi menjadi asam pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma dan tidak memerlukan oksigen. Hasil akhirnya berupa 2 ATP dan 2 NADH. Pada tahap kedua akan terjadi siklus Krebs, di mana pada tahap ini pirufat yang sudah dihasilkan melalui proses sebelumnya akan diubah menjadi asetil-CoA, dan asetil-CoA ini akan diubah lagi menjadi asam sitrat. Dari proses inilah yang akan menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Proses ini terjadi di mitokondria dan memerlukan oksigen dalam tahapannya. Tahapan yang ketiga ialah rantai transport elektron, di mana pada tahap ini elektron NADH dan FADH2 akan dibawa melalui rantai transport elektron dan kemudian akan menghasilkan energi berbentuk ATP. Proses ini terjadi di dalam mitokondria dan memerlukan oksigen. Hasil akhirnya berupa 32-34 ATP. Jadi, hasil akhir dari proses katabolisme karbohidrat ini ialah berupa ATP, yaitu 38-40 ATP dalam bentuk glukosa, karbon dioksida, dan air sebagai produk sampingan. Jadi, proses katabolisme karbohidrat ini sangat penting untuk tubuh kita agar tubuh kita tetap memiliki energi, baik itu untuk sel maupun untuk tubuh kita sendiri. Yang kedua, proses katabolisme karbohidrat ini mendukung agar kita tetap bisa beraktivitas dan menjaga mental. Dan yang ketiga, proses katabolisme karbohidrat ini mendukung fungsi tubuh kita agar tetap normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis, HMP shunt, dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glukogenesis dan glikogenesis itu meningkat. Pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim-enzim glikolisis, HMP shunt, dan glikolisis meningkat. Sedangkan aktivitas utama glikogenesis dan glikogenesis menurun. Fungsi karbohidrat adalah menjadi energi sumber utama bagi tubuh, di mana 1 gram karbohidrat menghasilkan kurang lebih 4 kalori. Kedua, sebagai energi digunakan langsung, sebagian disimpan sebagai glikogen di hati dan di otot. Yang ketiga, menjadi satu-satunya sumber energi bagi jaringan tertentu, seperti otak atau sistem saraf dan eritrosit. Keempat, melindungi protein agar tidak digunakan sebagai sumber energi. Kelima, membantu metabolisme lemak dan protein sehingga mencegah ketosis dan pemecahan protein berlebihan.
6. Berperan dalam detoksifikasi zat racun di hati. Ketujuh, beberapa jenis memiliki fungsi khusus, misalnya laktosa membantu penyerapan kalsium dan ribosa menjadi komponen penting asam laktat. Terakhir, serat yang merupakan karbohidrat dan tidak dicerna membantu pencernaan dan memperlancar defekasi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan penting dari katabolisme protein. Yang pertama ada proteolisis, di mana proteolisis ini adalah proses penguraian protein menjadi asam amino melalui reaksi hidrolisis. Proses ini berlangsung di saluran pencernaan seperti lambung dan usus kecil melalui enzim-enzim seperti pepsin, tripsin, dan karbokpeptidase. Prosesnya itu protein dipecah menjadi asam amino menjadi reaksi hidrolisis. Pepsin di lambung mengawali proses proteolisis dengan menguraikan protein menjadi peptida, kemudian tripsin dan karbokpeptidase di usus kecil melanjutkannya dengan menguraikan peptida menjadi asam amino. Yang kedua, Deaminasi adalah proses pemisahan atau penghilangan gugus amino min NH2 dari molekul asam amino. Proses ini sangat penting dalam metabolisme protein karena tubuh tidak hanya dapat menyimpan kelebihan asam amino seperti halnya karbohidrat atau lemak. Ketika tubuh menerima asam amino yang berlebih atau ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, asam amino akan dipecah melalui proses deaminasi. Gugus amino yang dihasilkan berupa amonia atau NH3 dan karena amonia bersifat toksik, tubuh harus mengolah dan membuangnya dengan hati-hati. Biasanya amonia akan diubah menjadi urea di dalam hati melalui siklus urea sebelum dikeluarkan melalui urin. Nah, yang pertama ada deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif ini adalah proses deaminasi yang langsung melepaskan amonia. Proses ini terutama terjadi pada molekul glutamat karena glutamat ini sering menjadi tempat penampungan gugus amino dari asam amino lain. Nah, ini dilakukan oleh enzim glutamat dehidrogenasi atau GDH mengubah glutamat menjadi aketoglutarat plus NH3. Amonia bebas yang dihasilkan kemudian diangkut ke hati untuk masuk ke siklus urea. Proses ini berlangsung terutama di mitokondria hati sehingga aman untuk mengelola amonia berlebih. Makna pentingnya itu adalah glutamat dehidrogenase bertindak sebagai pemisah gugus amino terakhir, yaitu tahap ketika amonia benar-benar dilepaskan dari tubuh. Lalu yang kedua ada transminasi. Transminasi ini adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke molekul aketo asam. Proses ini tidak menghasilkan NH3 secara langsung, melainkan yang pertama menggunakan enzim transminase atau aminotransferase. Lalu yang kedua memerlukan koenzim PLP dari vitamin B6. Lalu yang ketiga mengonversi satu asam amino menjadi asam amino baru dan satu aketo asam menjadi aketo asam baru. Contoh sederhananya itu adalah asam amino ditambah dengan aketoglutarat menjadi asam keto plus glutamat. Setelah penjelasan tadi, kita tahu bahwa katabolisme protein memiliki peran penting dalam penyediaan energi bagi tubuh manusia, terutama ketika sumber energi utama seperti karbohidrat, lemak tidak mencukupi. Pada proses ini, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino tersebut kemudian masuk ke dalam jalur metabolisme energi, misalnya diubah menjadi pirufat, asetil CoA, atau intermediat dalam siklus Krebs. Dari proses ini, tubuh dapat menghasilkan ATP sebagai bentuk energi yang digunakan untuk aktivitas sel. Protein sebenarnya bukan sumber energi utama, namun menjadi cadangan penting pada kondisi tertentu, seperti saat kelaparan, puasa panjang, atau aktivitas fisik yang sangat berat. Dalam kondisi seperti itu, tubuh dapat memecah jaringan protein, termasuk otot, untuk memenuhi kebutuhan energi. Proses ini juga menghasilkan amonia yang bersifat toksik, sehingga tubuh mengubahnya menjadi urea agar dapat dikeluarkan dengan aman melalui urin.
Secara keseluruhan, metabolisme protein membantu mempertahankan pasokan energi tubuh ketika sumber utama tidak tersedia, meskipun penggunaannya sebagai energi tidak seefisien karbohidrat dan lemak. Adapun gangguan terkait katabolisme protein. Katabolisme protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino kemudian diolah lebih lanjut agar bisa digunakan atau dibuang oleh tubuh. Ketika proses ini terganggu, berbagai kondisi klinis dapat muncul dan memengaruhi kesehatan. Gangguan pertama adalah penyakit hati. Hati berperan penting dalam membentuk urea, yaitu zat yang digunakan untuk membuang kelebihan nitrogen dari tubuh. Jika fungsi hati menurun atau terjadi kerusakan, pembentukan urea menjadi terganggu. Akibatnya, aroma menumpuk dalam darah dan menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai hiperammonemia, di mana kadar amonia yang tinggi bersifat toksik dan dapat menyebabkan gangguan kesadaran, kerusakan saraf, hingga koma jika tidak ditangani. Gangguan berikutnya adalah kekurangan enzim transaminase, yaitu enzim yang berperan dalam proses transfer gugus amino antar asam amino. Ketika enzim ini kurang atau tidak berfungsi, tubuh tidak mampu memetabolisme asam amino secara normal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan metabolik, gangguan tumbuh kembang, serta akumulasi zat-zat yang seharusnya diproses lebih lanjut. Salah satu kondisi klinis yang sering dijadikan contoh adalah fenilketonuria ataupun PKU. PKU terjadi akibat defek pada metabolisme fenilalanin, sebuah asam amino esensial. Pada kondisi ini, tubuh kekurangan enzim yang diperlukan untuk mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Akibatnya, fenilalanin menumpuk dalam darah hingga mencapai kadar toksik, di mana jika tidak dideteksi secara dini, penumpukan ini dapat menyebabkan kerusakan otak permanen, keterlambatan perkembangan, dan juga neurologis. Namun dengan diet rendah fenilalanin sejak bayi, komplikasi dapat dicegah. Gangguan katabolisme protein menunjukkan betapa vitalnya enzim dan organ tubuh dalam menjaga keseimbangan metabolik. Ketika satu proses terganggu, dampaknya dapat memengaruhi banyak sekali sistem sekaligus. Jadi, baik karbohidrat maupun protein memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan energi bagi tubuh. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa untuk memberikan tenaga dengan cepat, sedangkan protein dipecah menjadi asam amino yang kemudian diolah kembali untuk energi sekaligus membuang zat beracun seperti amonia. Setiap makanan yang kita makan mulai dari nasi, roti, hingga telur dan daging sebenarnya sedang bekerja untuk menjaga kita tetap hidup, bergerak dan bertumbuh. Dengan memahami proses ini, kita semakin sadar bahwa tubuh kita sangat luar biasa dalam memanfaatkan setiap nutrisi. Sekian dari kami, terima kasih. See you.